Perjuangan berani Indonesia lawan klaim Beijing di Laut Cina Selatan menginspirasi ASEAN. Dikutip dari Zona Jakarta, edisi 22 September 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Zonajakarta.com. ASEAN dan Cina diketahui berselisih tentang klaim Nine Dash Line Cina Selatan atau Laut Cina Selatan LCS. Beijing dalam Nine Dash Line-nya mengklaim kepemilikan hampir seluruh 80% LCS. Dengan lantang, Cina juga menuduh Amerika Serikat mencampuri urusan negaranya dengan ASEAN. Cina menyebut Amerika Serikat mengompori agar ASEAN menolak Nine Dash Line. Padahal penolakan justru datang dari PBB, bukan cuma ASEAN. Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin Jr., menolak mengikuti sikap Cina yang meminta menjauhkan kekuatan Barat termasuk Amerika Serikat di LCS. Locsin mengatakan kode etik Cina Selatan atau Laut Cina Selatan yang dibuat oleh negara-negara Asia Tenggara dengan Cina tidak akan menyebabkan pengucilan negara-negara Barat dari perairan tersebut. Tuntutan Tiongkok untuk mengecualikan kekuatan Barat dan Cina Selatan atau Laut Cina Selatan tidak akan pernah saya izinkan, kata Locsin pada sidang anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Manila, Senin 21 September 2020. Dikutip Zonajakarta.com dari Inquirer dan Pikiran Rakyat, Selasa 22 September 2020. Amerika Serikat dan Cina juga mengalami ketegangan, dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo awal bulan ini mendesak negara-negara Asia Tenggara untuk meninjau kembali hubungan dengan perusahaan negara milik Cina yang terlibat dalam pembangunan pulau buatan di LCS. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, sebelumnya juga mengkritik Amerika Serikat karena diduga ikut campur dalam sengketa wilayah dan memperkuat penempatan militernya di LCS. Untuk pertama kalinya di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina mengatakan siap mengadu ke Amerika Serikat dengan menjalankan perjanjian pertahanan untuk menghadapi agresi militer Cina. Teodoro Locsin mengatakan Manila akan meminta perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat jika Cina menyerang kapal angkatan lautnya di perairan sengketa. Pernyataan Menlu Filipina itu menandai pertama kalinya pemerintahan Duterte meminta bantuan Amerika Serikat di tengah gejolak antara Beijing dan Manila. Surat itu yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa 26 Mei 2020 lalu menjabarkan dukungan pemerintah Indonesia atas keputusan tahun 2016 silam, di mana hasil keputusan oleh Permanent Court of Arbitration di Den Haag menyatakan pengadilan berpihak pada Filipina dalam kasus yang dibawa Manila untuk melawan Cina atas sengketa teritorial di laut. Indonesia menegaskan bahwa peta 9 garis putus-putus menyeratkan klaim hak bersejarah jelas tidak memiliki dasar hukum internasional dan sama saja dengan mengecewakan UNCLOS 1982. Isi surat dari Misi Permanen Indonesia ke PBB, dikutip pikiranrakyat.com dari Radio Free Asia. Surat tersebut merujuk pada batas peta Cina yang mencakup Beijing yang mengklaim wilayah maritim. Karena Indonesia adalah penandatangan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 yang secara internasional menyetujui sistem tata kelola laut. Surat itu menyerukan mengenai kepatuhan penuh terhadap hukum internasional
dan Indonesia tidak terikat oleh klaim yang dibuat bertentangan dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Sebagai negara peserta UNCLOS 1982, Indonesia secara konsisten menyerukan kepatuhan penuh terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Indonesia dengan ini menyatakan bahwa ia tidak terikat oleh klaim yang dibuat bertentangan dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 isi surat tersebut. Langkah ini menginspirasi negara-negara ASEAN untuk melakukan hal yang sama karena PBB punya kekuatan untuk menekan Cina menyoal LCS. Nine Dash Line merupakan klaim Cina di LCS dan hampir mencakup seluruh wilayah termasuk Pulau Paracel dan Spratly yang disengketakan. Awal tahun ini, Cina menyetujui pembentukan 2 distrik untuk mengelola Pulau Paracel dan Spratly yang disengketakan di Cina Selatan atau Laut Cina Selatan dalam upaya untuk menegaskan kedaulatan atas wilayah tersebut. Walaupun ini bukan pertama kalinya Indonesia mengatakan hal tersebut, namun surat yang dikirim pada 26 Mei 2020 lalu ke PBB datang usai Cina juga mengirimkan surat untuk memprotes Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Pada Kamis 28 Mei 2020, seorang diplomat di misi tetap Indonesia untuk PBB di New York, Amerika Serikat, diminta keterangannya mengenai pengiriman surat tersebut. Namun, tidak memberikan banyak komentar dan mengatakan akan memeriksa kebenaran tersebut terlebih dahulu. Direktur Prakarsa Transparansi Maritim Asia, Gregory Poling, di Washington, Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan dari Indonesia membuka jalan baru. Verbal note ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh salah satu negara tetangga di Asia Tenggara, Filipina, dan secara eksplisit mendukung kemenangan Arbitrage 2016 melawan Cina, katanya dikutip dari laman Radio Free Asia. Pejabat di Jakarta telah mendorong ini selama 4 tahun dan sepertinya mereka akhirnya menang karena kekhawatiran politik tentang Cina, tambahnya. Membangun koalisi. Dia juga mengatakan bahwa jika pemerintah Filipina ingin mengambil kembali haknya, dukungan dari Indonesia bisa menjadi bagian penting dari membangun koalisi. Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang mengambil kekuasaan beberapa hari sebelum pengadilan permanen memutuskan untuk mendukung klaim negaranya atas jalur air yang diperebutkan. Sebagai gantinya mencari hubungan yang lebih dekat dengan Cina. Surat dari Indonesia ini adalah yang terbaru yang dikirimkan oleh negara-negara ASEAN atas Cina. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengeluarkan pernyataan yang mengatakan pemerintahnya mengikuti perkembangan terakhir di wilayah laut. Indonesia menyatakan keprihatinannya terhadap kegiatan baru-baru ini di Cina Selatan atau Laut Cina Selatan yang berpotensi meningkatkan ketegangan pada saat upaya global kolektif sangat penting dalam memerangi COVID-19, katanya dalam pidatonya pada 6 Mei 2020 lalu. Dia juga mengungkapkan bahwa Indonesia menggarisbawahi pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Cina Selatan atau Laut Cina Selatan dan mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional. Dia juga mencatat bahwa sementara negosiasi kode etik telah ditunda, semua negara yang relevan harus menunjukkan pengendalian diri. Kami tetap berkomitmen untuk memastikan kesimpulan dari COC yang efektif, substantif, dan dapat ditindaklanjuti. Terlepas dari keadaan saat ini dari pandemi COVID-19, katanya. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe,
Silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu kami bagikan. Terima kasih.